warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Adila, mahasiswa Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama salah seorang pelaku usaha. Nah, tujuannya yaitu untuk menggali pengalaman pelaku usaha dan menganalisis bisnis tersebut menggunakan pendekatan SWOT. Alhamdulillah saya berkesempatan berbincang langsung dengan salah seorang pelaku usaha di bidang fashion, yaitu Mbak Faikatul Ainia sendiri, pemilik Ainia, yang melayani penjualan dan pembuatan kebaya pengantin secara custom. Di sini terima kasih kepada Mbak Ainia yang sudah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga saya bisa membantu dalam tugasnya Mbak Zeni. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Mbak Zeni monggo. Bu, bisa langsung saya mulai nggih? Nah, boleh diceritakan sedikit Bu, bagaimana awal mulanya Mbak Aini ini mulai usaha kebaya ini? Dulu itu saya tuh juga itu Mbak, belum ada butik, belum juga jualan secara langsung. Tapi dulu waktu pertama kali saya bisa mengenal dunia fashion, dunia perkebayaan itu dimulai dari menjadi reseller dari suatu agen. Tapi selang beberapa lama itu Mbak ya, kayak dipikir-pikir kok saya itu ada passion di sini, ada passion untuk membuat kebaya itu. Ternyata aku tuh ada passion di dunia fashion gitu, kayak membuat kebaya, desain-desain itu ternyata juga bisa. Nah, dari kepikiran hal tersebut itu saya itu langsung memulai dari yang kecil-kecilan dulu, mencari-cari bahan, mencari-cari desain, juga mencari-cari contoh kayak gimana, terus juga mencari bahan yang bagus, yang berkualitas juga. Terus setelah mulai berkembang sedikit demi sedikit, dan juga saya juga ikut di beberapa fashion di Malang. Terus saya pikir gini juga nggak, di sini tuh kan, di Malang itu kan juga deket sama banyak kampus kan. Nah, saya itu juga berkepikiran kayak kenapa nggak buat sendiri, soalnya kan tempat saya ini kan deket sama beberapa kampus, bisa peluang saya itu untuk mendesain kebaya buat para wisudawan. Nah, dari situ itu Mbak mulai terbentuk kebaya ini ya. Berarti ini kan konsepnya kayak amati, tiru, dan juga dikembangkan gitu ya Bu? Ya nggak niru juga, cuma kayak saya merasa punya passion. Ternyata itu sebelumnya kan saya nggak pernah mengambil jurusan di bidang fashion kan Mbak. Ternyata kok dilihat dari peluang itu, kok ternyata saya juga bisa. Baik. Menurut Mbak Aini sendiri, kekuatan atau keunggulan utama dari butik ini tuh apa sih Mbak? Di butik BN-nya itu yang pertama itu bisa custom. Semisal mbaknya mau acara akad nikah ataupun acara wisuda, itu bisa custom, bisa pilih desain, desainnya kayak gini Mbak, kayak gini, itu bisa. Nggak harus dibeli, tapi juga bisa disewa. Jadi penyewaannya itu pertama kali dibuat, maksudnya pertama kali sewa perdana, jadinya nanti kamu pakai perdana, tapi nanti bisa dikembalikan lagi dengan akad penyewaan, bukan akad jual beli gitu. Tapi nanti kalau mbaknya pengen beli juga bisa dengan cost custom, dengan mbak saya kepengen desainnya kayak gini, yang ada gambar gininya, itu juga bisa. Oke, berarti pelanggannya tuh pasti sangat merasa bisa puas gitu ya Bu, karena mereka itu bisa terlibat langsung dalam pendesainan kebayanya. Nah, kalau tantangannya sendiri gimana? Cara ketika menjalankan usaha ini tuh apa aja sih tantangannya? Tantangan yang pertama itu di penjahit Mbak. Kalau kita itu penjahitnya gonta-ganti kan nggak bisa fokus, nggak bisa langsung sama terus gitu kan, namanya juga beda tangan itu kan pasti beda hasil kayak gitu. Mempertahankan konsistensi penjahit itu juga sulit. Jadinya kita itu membuka kayak
open PO nanti setelah sebelum dipakai selama 40 hari itu harus Udah pesen harus dulu. udah pesen Oh berarti gitu. waktu produksinya juga menjadi tantangannya Bu. Jadi nggak bisa cepet jadi gitu, harus apa open order dulu gitu sebelumnya, harus PO dulu gitu. Oke, berarti tantangannya ada di waktu sama konsistensi penjahitnya tadi nih Bu. Ya, Cukup kompleks juga ternyata. Nah kalau menghadapi hal-hal seperti itu tuh gimana sih Mbak biasanya solusinya? Seperti apa yang Mbak lakukan untuk menghadapi itu? ya nanti dari saya sendiri itu apa open order juga. Kayak semisal kamu sampean mbaknya mau beli gaun dibuat acara nikahan atau acara wisuda itu 40 hari sebelum hari H, sebelum mbak maunya jadi itu harus udah pesen terlebih dahulu. Ya gitu untuk mengatasi apa itu konsekuensi penjahit itu loh mbak, biar kita bisa bisa mempertahankan kebagusan dalam penjahit itu, biar nggak terlalu mendadak gitu nggak ya. Oke. Terus saya itu juga sering kayak ngecek ngecek meskipun nggak ikut untuk menjahit itu kan saya juga sering mengecek bagaimana ini bagus apa enggak detailnya. Berarti sering apa ada komunikasi ke pelanggan juga Bu tentang estimasi Iya, jadinya. kita juga sebelum itu kita juga memberitahu kepada pelanggan bahwasanya kita open order segini gimana maunya, kita sebagai penjual kan harus melayani dengan baik sama pembelinya mbak. Oke, strateginya mantap Bu. Jadi tetap profesional meskipun ada kendala. Lalu menurut Mbak Aini sendiri, peluang usaha kebaya custom ini tuh kedepannya seperti apa sih? Kalau peluang itu kebanyakan itu mbak, kita kan pengennya customer kayak gimana, modelnya kayak gimana. Kalau misal pengennya model kekinian atau model zaman dahulu yang yang kebaya zaman dahulu, kita itu juga bisa. Jadi kita itu ikut ikut ngikutin maunya customer, maunya kayak gini gimana, atau yang modelnya kayak modern atau apa apapun gimana itu kita ikut customer. Oh berarti sekarang ini banyak ya Bu, anak muda itu juga makin melek sama kebaya-kebaya gitu juga gitu kan. Nah, saya juga lihatnya anak muda sekarang itu tertarik memakai kebaya dengan sentuhan model modern. Nah, tapi pesaingnya juga makin banyak, geh. Pesaingnya itu juga nggak hanya di offline store mbak, sekarang tuh kebanyakan di online store. Oh, berarti ini apa namanya? Ibu juga menjual di online. Ada di mana saja, Bu? Kita jual di TikTok, Instagram, sama WA. Nanti kalau kita tuh nggak langsung memberikan harga di mbak di postingan, cuman kita itu memberikan nomor WhatsApp. Nanti itu salah satu cara kita untuk memperkenalkan produk kita kepada customer biar nanti kita WA-nya itu di save, nanti biar tahu story kita, tahu produk-produk kita yang terbaru. Saya setuju kalau kayak gitu, nanti kan jadinya customernya makin banyak gitu ya. Nah, untuk rencana kedepannya sendiri gimana Bu untuk usaha ini? Untuk kedepannya ya semoga aja bisa buka cabang di mana-mana, nggak hanya di Malang, juga bisa buka di mana saja. Juga semoga yang di online store itu semakin tambah membludak, semakin amin. Semoga semuanya dimudahkan ya Bu. Nah, terima kasih banyak sudah sharing cerita pengalaman Ibu bersama saya. Ini sangat membantu saya dalam menyusun analisis SWOT di tugas kewirausahaan saya. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya mengakhiri ini, Bu? Enggak, Mbak, sampun. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.